Halo guys, kembali lagi ke channel kita Indonboxer. Jadi di video kita kali ini kita akan melakukan gaming test, dan hari ini akan kita tes adalah seri terbaru daripada Oppo, yaitu Oppo A53. Jadi A53 ini adalah keluaran terbaru untuk bulan ini untuk seri Oppo dan dibanderol dengan harga sekitar 2.499.000. Nah, pastinya teman-teman penasaran gitu kan, bagaimana performa handphone seharga 2.499 di tahun 2020 untuk menjalankan game-game yang sedang populer sekarang, seperti misalnya PUBG, Mobile Legends, Call of Duty, ataupun Asphalt 9 ataupun PES 2020. Kita akan tes semuanya di video kali ini, jadi stay tune. Nah, kita udah masuk di game yang pertama nih gengs. Jadi game pertama yang akan kita tes untuk Oppo A53 ini adalah game Mobile Legends ya. Sekarang kita masuk ke settingannya dulu, dan kita akan lihat settingan grafisnya. Jadi di sini mode HD-nya udah bisa diaktifkan. Mode high frame rate-nya kebetulan masih belum ada guys ya di sini. Jadi kualitas grafik coba kita tes ke yang tinggi. Jadi maksimal settingannya hanya kualitas grafiknya tinggi dan mode HD-nya diaktifkan. Jadi kekurangannya adalah kalau misalnya di Oppo A53 ini belum bisa mode high frame rate ya guys. Jadi itu menurut saya cukup mengecewakan sebenarnya, karena mengingat di tahun 2020 ini untuk handphone yang sudah seharga 2 jutaan untuk menjalankan Mobile Legends harusnya udah sangat amat lancar ya guys, dan juga sudah seharusnya bisa menggunakan mode high frame rate. Cuman saya nggak ngerti apakah ini hanya pengaruh dari softwarenya yang belum di-upgrade, ataukah memang di Oppo A53 ini belum bisa support untuk mode high frame rate-nya. Nah, walaupun begitu guys, kalau misalnya teman-teman yang hanya sekedar main iseng-iseng, saya rasa ya mode high frame rate juga tidak akan terlalu berpengaruh ya. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, tanpa mode high frame rate pun sebenarnya untuk kualitas grafiknya tidak bisa dibilang jelek, karena mode HD-nya bisa diaktifkan dan juga kualitas grafiknya kita udah set ke tinggi. Dan dengan settingan seperti ini pun teman-teman bisa lihat tidak ada sama sekali nge-lag ataupun patah-patah. Namun yang pasti tergantung lagi nanti ke jaringan internet teman-teman. Cuman kalau dari handphonenya sendiri tidak ada masalah untuk menjalankan game Mobile Legends, walaupun memang high frame rate-nya belum bisa diaktifkan ya. Ya menurut saya itu masing-masing bisa memberikan pendapatnya sendiri lah ya, apakah mode high frame rate itu sangat berpengaruh ke gameplay teman-teman, atau misalnya itu hanya berpengaruh ke tampilan gambarnya. Nah, jadi ini untuk Mobile Legends. Jadi untuk kesimpulannya ya oke sih sebenarnya guys, masih bisa dimainkan dengan sangat lancar, hanya mungkin nggak bisa mode high frame rate ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke game yang berikutnya. Oke guys, jadi udah kita masuk ke game 2 sekarang. Sekarang kita ada di game Call of Duty. Jadi seperti biasa kita lihat dulu untuk settingan grafiknya bagaimana. Dan di sini dia bisa sampai sangat tinggi. Kalau teman-teman menggunakan frame rate-nya max, itu dia kualitas grafiknya hanya bisa sampai high. Sedangkan kalau misalnya teman-teman kualitas grafiknya setting ke sangat tinggi, nah frame rate-nya juga hanya bisa di sangat tinggi. Sekarang kita tes dulu untuk high dan max-nya guys. Jadi settingan paling mentok gitu ya. Jadi bertolak belakang seperti Mobile Legends tadi, malah kalau di game Call of Duty ini teman-teman bisa menggunakan settingan yang cukup tinggi ya. Di sini dia frame rate-nya maksimum dan kualitas grafiknya itu tinggi. Ya, walaupun kalau saya sendiri pribadi ngerasa kalau di settingan max ini agak sedikit berat ya untuk A53. Cuman ya untuk permainannya masih lancar banget sih guys, nggak ada masalah, nggak sampai yang parah banget patah-patahnya. Cuma memang dia nggak smooth sekali gitu guys. Nah itu pendapat pribadi saya ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri dari gambar bagaimana pergerakannya. Kalau menurut saya agak sedikit ada leletnya sedikit.
cuman ya masih dalam tahap wajar lah ya. Ataukah saya yang noob? Saya juga nggak ngerti guys. Karena memang saya juga sendiri jarang sih main Call of Duty ya. Ini hanya untuk ngetes doang. Cuman saya rasa nggak ada masalah sih ya. Ini juga kan settingannya yang paling mentok kanan guys. Kalau misalnya teman-teman turunin grafiknya lagi ya otomatis handphonenya bakal lebih maksimal lagi jalanin game ini. Oke, nah ini teman-teman saya coba gerakin lebih ekstrim lagi. Nah ini, oke. Jadi itu untuk Call of Duty-nya ya. Sekarang kita tes lagi ke game berikutnya. Oke gengs, jadi di game ketiga yang akan kita tes di Oppo 53 adalah Asphalt 9 ya kali ini. Jadi ini untuk khusus untuk para penggemar-penggemar balap. Kita akan cobakan. Ya, kalau untuk ketajaman warnanya sih, kalau menurut saya memang bukan yang terbaik sih ya. Maksudnya ya standar aja kalau untuk kualitas gambarnya. Kalau untuk Oppo A53 ini dalam menjalankan Asphalt 9, dan juga dia terlihat mampu menjalankan tapi tidak smooth banget guys. Masih ada frame rate dropnya kadang-kadang. Nah, itu dia untuk Asphalt 9. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih B aja ya. Kalau misalnya Oppo A53 ini dalam menjalankan Asphalt 9. Tapi tenang guys, kita masih ada game-game lainnya. Kita cobain lagi di game berikutnya. Oke guys, jadi game 4 yang akan kita tes adalah game PES ya di sini. Dan tadi udah saya setting di sini kualitas videonya itu yang tinggi. Jadi kita kasih settingan paling mentok dan kita lihat bagaimana Oppo A53 menjalankan PES 2020 dengan settingan kualitas grafik tinggi. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, untuk PES 2020 pun A53 bisa menjalankan dengan baik sih sebenarnya. Tidak ada masalah sama sekali. Untuk pergerakan lari dan lain-lainnya terlihat masih sangat mulus lah ya. Masih bisa untuk bermain dengan lancar. Nah, karena ada beberapa handphone yang ketika dimainkan PES 2020 ini, ketika berlari dia kelihatan sangat patah-patah gitu guys. Dan di Oppo 53 ini tidak ada masalah itu ya, jadi aman. Cuman kalaupun aman bukan berarti mulus ya guys. Ini bisa teman-teman nilai sendiri bagaimana kualitas gambar yang dihasilkan A53. Kalau untuk penilaian saya sama seperti Call of Duty tadi, bisa dimainkan tapi memang ya nggak bisa dibilang terlalu smooth. Yang pasti ya bisa dimainkan aja gitu ya. Cuman kalau kualitas gambarnya ya biasa aja kalau menurut saya, nggak ada yang terlalu spesial. Karena menurut saya di harga sekitar 2 jutaan itu sebenarnya pilihannya kan banyak banget gitu guys ya. Ada di Realme, ada Realme 6 misalnya, atau di Xiaomi ada Xiaomi Note 9 yang speknya rata-rata juga ada tinggi. Dan selling point utama dari Oppo A53 ini adalah sebenarnya di refresh rate-nya menurut saya guys. Jadi refresh rate-nya itu 90 Hz. Jadi kalau misalnya teman-teman main menunya itu terlihat sangat smooth gitu. Bisa jadi juga memang Oppo A53 ini tidak diperuntukkan untuk gamers ya.
Tapi untuk orang-orang yang suka misalnya foto-foto atau sekedar suka desain yang bagus, jadi itu adalah menurut pribadi saya ya. Jadi ini adalah PES 2020. Sekarang kita ke game yang terakhir, yaitu PUBG. Nah oke gengs, jadi di game terakhir yang akan kita tes di Oppo A53 ini adalah game PUBG ya. Pastinya nggak lengkap kalau kita gaming test tanpa mencoba game yang satu ini, karena ini adalah salah satu game terpopuler untuk sekarang ya, yang banyak banget dimainin orang-orang. Walaupun saya sendiri nggak terlalu pro ya guys, jadi saya hanya untuk ngetes saja ini, jadi jangan dijudge karena saya memang noob ya untuk PUBG. Karena saya seringnya itu main Mobile Legend guys. Kalau Mobile Legend boleh deh kita mabar. Kalau PUBG jangan ngajak saya guys, karena auto kalah sih kalian sih kalau saya ikutan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini kualitas grafik yang dihasilkan. Bentar guys ya, sebelum ke settingan kita matiin ini dulu. Noh, udah dekat aja masih miss loh saya guys. Parah banget. Oke, jadi kita looting dulu. Sekarang kita ke settingannya. Grafik. Oke, jadi grafiknya cuma bisa sampai balance ya guys. Walaupun pilihannya sampai Ultra HD, cuman dia cuma bisa sampai balance dan medium, itu udah paling tinggi. Kalau di smooth itu bisa sampai high, kalau balance itu sampai medium. Jadi kita coba medium sama balance saja ya. Ya karena udah itu mentoknya sih guys, nggak bisa lagi lebih tinggi dari itu. Ya tadi seperti yang teman-teman bisa lihat juga, untuk nembak-menembak sih aman sih tuh. Walaupun saya nggak ngerti saya nembak apa ini. Ada nggak musuh? Coba kita cari dulu guys. Ya kalau untuk pergerakannya teman-teman bisa lihat sendiri, waktu berlari ataupun menembak dia nggak ada kesan kayak patah-patah gitu sih. Jadi aman banget. Cuman ya memang nanti tergantung lagi, kembali lagi ke jaringan internet teman-teman ya. Jadi jangan komplain ke saya, loh kok waktu saya main nge-lag ya gitu kok. Itu mungkin karena jaringan internet kalian yang agak lelet gitu ya, atau lagi gangguan. Ini memang nggak ada musuhnya, apa saya nggak ngerti carinya ya guys. Loh itu teman saya. Oke. Nah, mana tuh yang nembak? Oh, teman saya juga. Ya. Tuh, kalau untuk nembak tuh aman banget ya, nggak ada masalah sih. Ya, saya gerakin agak ekstrim juga aman sih, nggak ada masalah. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya kalau untuk Oppo A53 ini ya, kalau untuk kita bawa main game ya aman-aman aja sebenarnya guys. Cuma memang teman-teman gak usah harapkan terlalu banyak. Maksudnya pengen yang mulus-mulus banget ya, mungkin bukan di Oppo A53 ya. Karena menurut saya juga selling point dari A53 ini bukan di bagian prosesor ataupun kemampuan gamingnya, tapi dari segi desain dan juga dari segi refresh rate-nya. Itu adalah salah satu selling point utama dari Oppo A53. Cuma bukan berarti nggak bisa dibawa main game ya guys, bisa aja. Kalau misalnya teman-teman yang hanya sekedar main game untuk iseng-iseng ya nggak ada masalah sih harusnya. Oke guys, untuk game tes A53 saya rasa sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang suka dengan video kita kali ini, jangan sampai lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa membantu. Nah baru ketemu nih guys musuhnya. Nah kita matiin dulu. Sip. Jadi kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.